Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neovim. Di video sebelumnya kita sudah mengkonfig untuk custom snippet. Kali ini kita akan melakukan config untuk NVIM tree. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan berkenalan dengan apa itu NVIM tree. Kemudian apa saja fitur yang ditawarkan NVIM tree dan contoh konfigurasinya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada contoh ilustrasi NVIM tree yang akan kita buat ya. Apa itu NVIM tree? NVIM tree adalah plugin untuk Neovim yang ditulis dalam bahasa Lua. Plugin ini menyediakan penjelajah file berbentuk pohon yang memungkinkan pengguna untuk mengelola file dengan mudah melalui tombol keyboard ya. Fitur NVIM tree. Dia bisa untuk pengelolaan file. Menampilkan file dalam bentuk pohon memungkinkan pengguna untuk melihat struktur proyek dengan cepat. Kemudian bisa juga integrasi Git. Menampilkan ikon file yang diubah dan mengelola file yang sedang diikuti oleh Git. Kemudian diagnostic integration. Nah, mendukung LSP dan COC untuk menampilkan masalah dan saran secara real time. Kemudian filtrasi, memungkinkan pengguna untuk menyaring file berdasarkan berbagai kriteria. Kemudian pengaturan, banyak pilihan untuk disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, untuk konfigurasinya teman-teman bisa kunjungi GitHub NVIM tree ini ya. Nah, tapi sebelum kita mengkonfig NVIM tree, kita membutuhkan icon. Nah, kita akan menggunakan webdev icon ya. Teman-teman bisa kunjungi di sini saya sudah memiliki override dari atau ngambil atau fork dari yang NVIM tree ya. Nah, teman-teman bisa ambil linknya di kolom deskripsi. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini yang udah saya modifikasi. Nah, kita akan buka lagi terminalnya. Saya akan masuk ke directory config, kemudian npm. Kemudian saya akan membukanya dengan code insider. Oke, ini kita akan buka luarnya. Kemudian plugin. Nah, di dalamnya saya akan tambahkan di sini webdev icon. New file. Webdev icon.lua. Nah, kita tinggal copy aja dari sini ya. Nih, di bagian lazy. Ini sudah ada, kita tinggal copy. Sini kita returnkan dan paste. Kita save. Ini untuk webdev iconnya. Kita tinggal close. Kemudian kita akan mengkonfig untuk NVIM tree. Nah, kita bisa buka yang NVIM tree yang ini ya. NVIM tree /NVIM tree.lua. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada panduan bagaimana cara mengkonfignya. Ada konfigurasi sederhana dan juga ada yang kompleks. Nah, teman-teman bisa masuk ke doc sini ya. Kemudian di sini ada npm tree.lua. Ini panduan untuk versi lengkapnya. Teman-teman bisa ambil di sini. Nah, kita akan coba perlahan config ya. Nah, teman-teman buat lagi di plugin ini sebuah file npm tree.lua. Oke, kita akan returnkan lagi. Saya akan return seperti ini. Kemudian kita tinggal buka npm tree-nya ya. Kita gunakan yang ini. Ini kita bisa ambil dari npm tree.lua ini ya. Nah, kita ambil di sini ya, npm tree.lua sampai sini. Kemudian kita akan jalankan command-nya. Jadi ketika nanti dipanggil, diharapkan npm tree ini bisa kita panggil dengan command. Nah, ini ada banyak command yang bisa kita gunakan. Ini diantaranya ya.
Ini ada engine free toggle, kemudian open. Nah, ini akan yang sering kita gunakan, toggle ini ya. Command-nya apa aja yang tersedia, teman-teman bisa lihat aja di doc-nya ini ya. Sini ada banyak. Nah, silahkan dipelajari saja. Oke, kemudian saya juga akan membuat keys. Nah, ini key-nya saya akan buka npm 3 ini menggunakan leader atau tekan spasi kemudian Nanti dia akan memanggil npm 3 toggle yang tadi kita buat. Nah, di sini ada icon untuk Explorer. Nah, icon ini didapat dari mana? Saya dapatkan dari Nerdphone ya. Nah, ini udah pernah kita pelajari di sebelumnya terkait dengan Nerdphone. Ini teman-teman klik icon. Nah, tinggal di sini ketikin aja tree. Tuh, saya ambil yang ini, klik yang icon ini. Nah, setelah itu tinggal kita paste ke sini. Nah, ini bisa kita dapatkan icon tree-nya. Kemudian saya akan buat lagi untuk option. Nah, option ini kita akan buat beberapa config. Pertama, saya akan memanggil local icon. Nah, ini saya akan require user icon. Ini untuk icon. Kemudian saya akan buat lagi di sini sebuah return. Nah, ini berarti kita gunakan function ya. Kemudian ini kita gunakan n. Nah, seperti ini. Supaya kita bisa memanggil sebuah variabel di dalamnya. Nah, pertama kita akan buat disable netrow-nya true. Ini kita disable dulu. Kemudian kita akan sembunyikan root dir-nya dan juga hijau cursor-nya. Seperti ini ya. Kemudian saya akan update focus file. Ini kalau misalkan teman-teman mau config defaultnya juga boleh ya, tapi saya akan buat config yang custom. Ini view-nya. Nah, kita akan custom. Pertama, adaptive size-nya saya akan bikin false ini. Kemudian centralization selection-nya saya akan buat true. Kemudian lebarnya saya akan kasih 30 dan juga saya akan posisikan di sebelah kiri seperti ini ya, left. Kemudian window proportionnya kita bikin false. Nih, kemudian numbernya kita hilangkan supaya nggak ada penomorannya, bikin false ya. Kemudian kolomnya kita buat yes. Kemudian saya juga akan buat untuk floatnya kita bikin false ya. Nah, kita bikin enable false. Oke. Terus ininya kita bikin true. Kemudian kita buat lagi untuk kolomnya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin plot, tinggal dibikin true aja di sini ya. Oke. Kemudian saya akan buat render.
renderer seperti ini ya. Oke, dalam renderer saya akan root labelnya hilangkan. Dan juga kita akan tambahkan garisnya ya. Di bagian sini saya akan tambahkan indent marknya, saya akan bikin true. Nah, kemudian saya akan buat icon. Nah, ikonnya ini kita akan ambil dari icon yang sebelumnya sudah kita kumpulin ya. Saya buat dulu untuk ini ketika pencarian ya. Kemudian kita akan buat ya show seperti ini. Kemudian saya akan buat kita akan ambil ini dari UI text ya. Kita buat UI text. Kemudian saya akan buat folder. Nah, foldernya kita akan isi dari icon juga. Ini jadi biar bisa di custom ya. Ini ketika open, ketika close kita ambil dari icon UI ya. Kemudian saya akan definisikan juga git ya. Git. Nah, git ini kita akan definisikan lagi ikonnya. Kita buat seperti ini. Ini icon yang semuanya itu dari yang sebelumnya kita punya ya. Di sini ada icon nih. Nah, kita ambil dari sini. Ada folder nih. Kita ambil dari sini. Oke, kemudian saya akan tambahkan di sini special filenya. Nah, kemudian ini saya tambahkan lagi filter. Nah, filternya saya akan tambahkan di sini beberapa filter kondisinya ya. Jadi kalau yang exclude, ignore, kalau yang node module kita akan hide, jadi tidak nongol ya. Kemudian .git juga kita akan hilangkan. Kemudian saya akan buat lagi notifikasi. Notifikasinya kita akan levelnya info. Jadi kalau ada info-info dia akan muncul. Kemudian saya juga akan tambahkan git. Gitnya ya. Ini untuk optionnya kayaknya sudah. Sekarang kita tinggal panggil ke dalam config. Kita buat function. Ini optionnya kita panggil ke sini. Baru kita akan panggil require npm3 setup option. Kita save. Nah, ini sudah, kita tinggal mencobanya. Kita buka di sini npm. Oke, webdev iconnya npm3-nya sudah ngeload ya. Oke, ini kita bisa close. Kita load ulang. Nah, Labs config minta diupdate. Kita tinggal panggil leggy-nya Ctrl U, Shift U ya, kemudian Shift S. Nah, kita akan close.
Kita akan buka lagi npm-nya. Oke, kita akan panggil menggunakan command npm tree toggle. Nah, ini udah muncul ya. Kita enter. Nah, ini sudah muncul tuh. Ini config yang barusan kita buat, dia sudah muncul ke sini. Tuh, kita sudah berhasil. Leader E. Nah, ini belum ada karena kita belum memasang which key-nya ya. Nah, kita bisa mengambil command npm tree. Ini misalkan close, tutup, toggle tuh. Oke, untuk config npm tree kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.